Kenapa dikatakan bersifat ilusi? Ya karena itu tadi, Yesus tidak mengenal Kristen, Yesus tidak mengenal Paulus, Yesus tidak mengenal Lukas, Yesus tidak mengenal Matius, Yesus tidak mengenal Markus, Yesus tidak mengenal penulis Yohanes, Yesus tidak mengenal penulis Matius. Makanya ya ilusi semu. Karena kalaupun kami jadi membeli jualan kalian, maka kami akan dihantarkan kepada kebingungan. Cuman satu solusi yang membuat kami tidak bingung. Apa itu? Percaya aja, yakini saja. Salah tidaknya yang penting yakini, percayai, imani saja. Akankah seperti itu agama yang benar? Tidak. Semakin modern zaman ini, semakin ilmu modern ini menghantarkan manusia kepada satu kondisi bahwa kebenaran itu wajib searah, sejalan dengan logika sehat manusia. Kalau ada sebuah kebenaran tetapi bertentangan dengan logika, itu bukan kebenaran. Itu kesalahan yang dianggap benar, atau cuman kebenaran semu. Cuman dianggap-anggap benar aja, biar keren, biar paten, biar dianggap hebat. Padahal pada dasarnya seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Begitu ada angin datang, begitu ada air, hancur bangunan itu. Kokoh nampaknya, kokoh, bagus nampaknya, bagus. Ketika dihembus sama angin, hancur, rubuh. Kalau kita lihat paten, tertib, bagus, kuat. Tapi begitu kita tanya dasar-dasar pijakan pondasi awal, langsung hancur. Tuhan ada berapa? Satu. Siapa Tuhan yang satu itu? Mulai menggigil. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Sebutkan. Mulai ngerocos kemana-mana. Apakah Tuhan itu bisa mati? Mulai bingung. Apakah Tuhan itu bisa menjadi apapun? Mulai bingung. Apakah Tuhan itu kemudian bisa dihidupkan? Mulai bingung. Nah, itu apa? Mereka mengatakan mereka agama benar, tapi cuman ilusi kan? Angan-angan bukan? Tuhan Anda berapa? Satu. Apakah Tuhan itu manusia? Bukan manusia. Yesus Tuhanmu? Iya. Apakah Yesus manusia? Iya, manusia. Kan? Mulai ngaco. Masa yang kayak begini mau dijadikan sebagai kendaraan menuju akhirat? Masa ajaran yang kayak begini mau dijadikan sebagai sandaran sampai kita melepaskan nyawa? Ayo. Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel pada zaman itu bahasa apa? Bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibrani sudah jarang dipakai, karena itu bahasa sakral, hanya bahasa kitab suci. Oh, mentok-mentoknya dia pakai bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Oh gitu? Iya. Kitab sucimu original teksnya apa? Bingung langsung. Bingung langsung. Bahasa Yunani bang. Oh berarti mereka para penulis menerjemahkan saja dari ucapan-ucapan Yesus. Iya bang. Nah, apakah terjemahan itu firman Tuhan? Sulit. Nah, sekarang permasalahannya, kalau mereka menjual benda atau barang seperti ini, siapa yang mau beli? Maka caranya supaya laku barang ini, apa yang mereka lakukan? Teror. Berikan rasa takut, berikan kondisi tegang, hantam kemudian jiwanya, renggut kebahagiaannya. Suasana harus mencekam, semuanya harus dalam tekanan, buat mereka menjadi lapar, buat mereka ketakutan, was-was, khawatir, tak ada lagi harapan. Habis itu kalian datang menawarkan surat-surat. Itu karena kalau dalam keadaan aman-aman saja kamu datang menjual produk itu, mereka tidak akan mau terima. Maka caranya perangi, buatkan dia dalam keadaan mencekam, jajah dia, rampas segala harta yang ada padanya, perbudak mereka, rampas kebahagiaannya, rampas kesehatannya, rampas
kesempatannya untuk belajar, ambil seluruhnya. Setelah mereka dibawa titik nol, datang berikan bantuan, tawarkan beasiswa, tawarkan Indomie, tawarkan selimut, tawarkan kelambu, tawarkan tempat tinggal. Itu karena kalau dalam keadaan sehat-sehat saja, produk kita tidak akan laku. Nah, inilah yang terjadi saat sekarang. Makanya agak sulit ketika kemudian umat Islam sudah bangun dari tidur panjangnya, ya misionaris semakin sulit. Misionaris semakin tersudut. Tidak bisa lagi kemudian dengan mudahnya memurtadkan umat Islam. Produk gagal. Akhirnya produknya basi dan dimakan sendiri. Sekira begitu di sini hujan deras sahabat-sahabat. Silakan mungkin noise di sana. Lanjut. Aman, Gurunda. Bang Jimmy mau buka biot, ada yang mau dipertanyakan, Bang Jimmy? Bang Jimmy? Bang Jimmy? Ya, saya sapa ya, Pak Petani Joni. Selamat siang, Pak Petani Joni. Pak Petani Joni, ya silakan. Silakan kalau mau masuk. Ini saya mau bertanya nih, Oten salah sembah Kristus ini dari perspektif mana ini? Gurunda, monitor Gurunda. Hadir. Oten salah sembah Kristus, silakan Gurunda. Iya. Dari perspektif mana? Oke, dari perspektif Yahudi dan perspektif Islam, dan juga dari perspektif Yesus. Orang Yahudi diajarkan Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Dari perspektif Tuhan, Kristus itu adalah hambanya yang kudus. Dari perspektif Al-Quran, Kristus itu adalah manusia, nabi, rasul yang diutus kepada Bani Israel. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kelompok yang banyak di atas muka bumi ini yang memakai nama Yesus itu namanya Kristen. Maka kesimpulan saya sementara, Kristen harus diwaspadai. Bahaya Kristen ini. Lanjut. Oke. Terima kasih karena sudah menjawab. Jadi Bang Suma ini katakan bahwa menjelaskan dari perspektif Yahudi, perspektif Quran. Ini saya pikir ini sesat logik ini. Bagaimana ukur berat pakai mister? Ini kan nggak masuk akal. Kalau mau ukur Alkitab, pakai Alkitab. Mau ukur berat, pakai timbangan kiloan, bukan pakai mister. Jadi alat ukurnya udah keliru, jadi fatal. Argumentasi tidak ditoleransi dalam ilmu. Dalam debat formal itu nggak toleransi itu. Sesat pikir formal itu. Terima kasih. Iya, saya kan ditanya tadi dari perspektif mana? Dari perspektif Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Iskalallah ya Isa inni mutawaffik. Jadi Al-Masih dalam kaidah Islam itu selaras dengan kaidah orang Yudaism. Al-Masih setara dengan Mesias. Mesias itu adalah orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, orang yang diurapi katanya. Orang yang diurapi itu artinya mereka orang yang dilepaskan dari pemahaman lama masuk ke dalam pemahaman baru, ditahirkan. Itu satu. Dari perspektif Yudaism, Al-Masih atau Mesiah itu adalah manusia yang diurapi oleh Tuhan. Tidak ada yang keliru di situ. Menurut Yesus sang orang Yahudi, Kristus itu ada yang penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Berarti ada penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama mengaku Mesias. Ada. Dan kita tahu Kristen ini kan
Mesias, abang. Kristen Mesias. Saya mau tanya kepada abang ini. Anggota polisi nggak, bang? Polisi. Polisi. Kalau anggota Kristus nggak? Bukan. Kok beda? Polisi. Kok jadi beda? Polisi itu predikat, bukan pribadi. Anggota Anda polisi itu polisi. Polisi itu predikat, bukan pribadi. Iya, tahu. Anggota Anda polisi tidak bisa- apakah Anda tidak polisi? bisa menjawab. Mulai Iya, emosi. iya, iya. Nah, silakan. Itu bukti kekeliruan Anda di situ. Ya, saya ulang lagi. Anggota- Anggota polisi apakah polisi? Polisi Polisi. Anggota Kristus apakah Kristus? bukan Kristus. Inilah kalian ketika dia sampaikan kebenaran, kalian mengguling-guling. Lidah kalian itu melilit di tiang listrik. Kan udah aku bilang tadi kan? Udah aku bilang, produk yang kalian jual itu produk gagal. Kan udah aku bilang. Anggota polisi apakah polisi? Polisi. Anggota Kristus apakah Kristus? Bukan. Kenapa jadi sakit ente? 1 Korintus 12 nomor 27, semua Kristen adalah Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Paulus melantik pengikutnya menjadi Kristus. Melantik Paulusnya melantik kalau dirinya itu adalah Kristus dan nyata pengikutnya juga adalah Kristus. Masih bisa mengelak? Masih bisa melilit lidah? Boleh saya tanggapi? Silakan. Oke. Yang pertama, kenapa saya menanyakan soal perspektif? Anda jangan bantah ya. Anda mengatakan tentang perspektif tentang Kristus dari perspektif Yahudi, perspektif Quran. Kenapa saya bilang itu sesat logika formal? Karena Anda tidak bisa mengukur suhu dengan menggunakan timbangan. Anda harus pakai termometer, ya kan? Anda tidak bisa mengukur berat dengan menggunakan satuan sentimeter, nggak bisa. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi betapa bodohnya orang mengukur suhu menggunakan timbangan. Itu sesat pikir yang paling pertama. Yang kedua, ketika Anda berbicara bahwa anggota polisi adalah polisi, anggota Kristus adalah Kristus, itu Anda keliru, Mas. Karena apa? Itu falsi analogi yang sesat. Karena Anda mencampurkan dua hal yang berbeda sama sekali. Polisi itu adalah predikat jabatan, ya itu predikat. Sedangkan Kristus itu nama pribadi yang melekat pada Yesus Kristus. Jadi Anda membandingkan dua hal yang berbeda. Silakan. Inilah kesesatan berpikir. Kan udah aku bilang, abangku, Anda menjual produk gagal. Produk gagal ini Anda jajakan kepada kami, umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kalian sendiri sang pemilik Bible. Jadi kalau berbicara mengenai Mesias itu banyak. Mesias itu bukan cuman Yesus. Mesias itu bertaburan di dalam kitabnya orang Yahudi. Mesias itu adalah manusia yang diurapi. Jadi itu gelar kepada manusia. Siapapun manusia yang diurapi oleh Tuhan, dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Jangan mempermalukan diri. Kenapa kalian dikatakan Kristus? Satu, Yesus anak Tuhan. Kalian ikut-ikutan mengaku anak Tuhan. Yesus itu adalah Kristus, kalian juga katanya adalah Kristus. Makanya kalian itu tidak disebut hamba, kalian itu disebut anak Tuhan katanya, tapi Tuhan palsu. Anda harus paham itu. Banyak data di dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan Kristen semua adalah anak-anak Tuhan. Sama seperti Yesus juga adalah anak Tuhan. Galatia 3 nomor 26. Kristen adalah anak Tuhan. Sama seperti Yesus.
Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada bangsa Israel yang memakai nama Yesus dan berkata mereka adalah Kristus? Mereka semua adalah penyesat. Hanya ada satu kelompok komunitas di atas muka bumi ini yang menyebar dengan memakai nama Yesus Kristus, yaitu Aliteng. Jangan Anda bernarasi, jangan kau mengukur suhu tubuh, jangan kau mengukur panjang. Apa itu? Kan nyambung ente. Berapa tahun Anda belajar untuk merangkai kalimat itu? Kan nyambung. Justru Anda yang tidak nyambung. Gelar Anda katakan nama. Kristus itu gelar. Dan polisi juga gelar. Oknumnya itu ya ada banyak. Ada Samsudin, ada Peter, ada Markus, ada Mukhlis. Itu oknum. Tapi mereka bergelar polisi. Anggota polisi adalah polisi. Anggota Kristus adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27. Semua Kristen adalah anggota Kristus. Berarti kalian ini adalah Kristus. Kalian adalah Mesias. Ayo, mau lari kemana? Mau lari kemana? Paulus, rasul pendiri agama Aliteng, mengatakan semua Kristen itu adalah Kristus. Mau lari kemana? Bukan. Kami bukan Kristus, Bang. Kami cuman bagian dari tubuh Kristus. Hei, polisi itu terbentuk dari tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada kepala. Tangan seorang polisi adalah polisi itu sendiri. Kaki seorang polisi adalah polisi itu sendiri. Tubuh polisi itu adalah polisi itu sendiri. Anda adalah bagian daripada tubuh polisi, maka Anda adalah polisi. Itu yang diterangkan. Maka layaklah bagi kami untuk menolak makhluk yang keluar dari kubur itu. Karena Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. No, sorry lah, kami nggak mau menjadi anggota atau menjadi murid makhluk kuburan tersebut. Kalian aja. Kami nggak mau. Kami lebih mendengarkan nasihat Yesus. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Waspada supaya kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, kemana arah pandangan ini kita arahkan? Untuk kita bisa tahu bahwa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus itu bukan Kristen. Kemana? Ke Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Ateis? Bukan. Yahudi? Bukan. Islam apalagi? Satu-satunya kandidat ya kalian. Coba Anda sadari itu. Yesus ibadah hari Sabtu, kalian Minggu. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus tak makan babi, kalian makan babi. Yesus menyembah satu Tuhan, kalian menyembah tiga Tuhan. Ayo, Paulus tidak mengenal perjanjian baru, kalian mengkitabkan perjanjian baru. Yesus tidak mengenal perjanjian baru, kalian mengenal perjanjian baru. Yesus tidak mengenal Paulus, kalian rasulkan Paulus. Jadi kalian ini adalah penumpang gelap yang memakai nama Yesus Kristus, yang pergi ke seluruh dunia untuk mengajak bangsa lain ngikut kalian. Sorry lah, siapa yang mau? Ayo. Bisa tanggapi? Ya, silakan. Oke. Yang pertama, saya tegaskan sekali lagi, kalau memang Anda tidak paham, ya wajarlah cara berpikir Anda memang. Saya yang tidak paham ujung-ujungnya. Kalau Anda omong saya diam, saya betapa menghargai Anda. Tolonglah. Mulut Anda itu kok jadi nyerang saya. Saya nggak paham. Hak saya berbicara. Nanti Anda. Ya saya punya hak juga membantah kan. Kalau jelaskan aja. Apakah anggota Kristus itu bukan Kristus? Selayaknya anggota polisi bukan polisi. Ayo, silakan. Saya nunggu. Saya bicara Anda diam. Tenang. Jangankan saya ngomong di sepak pun Anda di sini kok nggak kasih ilmu, ngapain? Tunjukkan Anda bijaksana, tunjukkan Anda bukan orang bodoh. Saudara, saya melalui Bible pun dilarang mendengarkan orang bodoh. Itu, justru itu. Nah, iya kan? Kan giliran saya bicara, Anda bicara. Enggak, maksud saya gini loh saudaraku, gini. Jangan perlihatkan kekalahan sebelum bertempur. Ketika Anda kemudian tidak menanggapi pernyataan saya, tapi Anda hanya menjelaskan tentang kehebatan Anda dan saya tidak hebat, itu Anda sudah memperlihatkan Anda kalah.
Oke lah. Argumentasi saya loh yang Anda bantah gitu loh. Justru Argumentasi saya yang berdasar berdalil, itu yang Anda bantah. Jangan mengangkat diri, menjatuhkan saya, tapi penonton menyaksikan Anda sudah di bawah. Udah tengkurap di bawah tuh, di bawah tengkurap tuh bersama lumpur. Masih sombong. Kan dah lucu, Abang. Jangan menangis dengan nada tertawa, itu nggak bagus. Boleh saya Anda bicara? bantah argumentasi saya, Boleh silakan. saya bicara? Oke. Boleh, tapi jangan mengangkat diri di saat Anda lagi jatuh. Oke. Lanjut, saya mute kalau perlu, lanjut. Perihal menghargai kesempatan orang untuk menanggapi saja, beliau tidak mampu. Tetapi itu soal lain. Saya akan masuk ke argumentasi. Yang pertama, Anda sendiri ngaku itu soal lain. Apa sih orang ini? turunkan saya aja bang. Kalau diskusi kayak orang nggak paham. Silakan dibantah, silakan dibantah. Silakan dibantah narasi Bang Juma. Bilang, kalau nangis jangan pakai nada tertawa. Lanjut. Lanjut. Saya sudah tegaskan. Anda tidak bisa mengukur Alkitab dengan Quran. Tidak bisa. Itu sesat pikir formal. Anda tidak bisa mengukur suhu tubuh dengan menggunakan satuan berat. Waduh, bantah narasi Bang Juma tadi. Bang, saya sebagai host ya, bantah. Justru itu, saya lagi bantah ini. Jadi, kalau Anda menggunakan perspektif dari kitab lain untuk mengukur kitab lain, Itu parameter aja Bang Joni, parameter. Karena agama Anda itu juga mengaku agama samawi. Nanti masuk juga ke Bibil Gurunda nanti. kamu tenang saja. Iya, saya host. Iya, Saya mengatur di sini, silakan. Saya lagi bicara. Itu yang pertama. Itu tidak bisa, itu sesat pikir formal itu tidak bisa ditoleransi. Yang kedua, ketika Anda bicara bahwa Yesus Kristus melarang mengingatkan agar jangan mempercayai orang-orang yang membawa namaku, dalam konteks itu Yesus Kristus mau menjelaskan bahwa semua orang bisa mencatut namanya untuk kepentingan pribadi. Anda harus melihat konteks itu, jangan menafsir sesuka hati, ya kan? Nah, inilah yang saya bilang bahwa ketika Anda menggunakan perspektif dari konteks yang lain untuk mengukur satu kitab dengan perspektif dan konteksnya tersendiri, itu Anda keliru. Terima kasih. Silakan, Gurunda. Cuma bisa ngaku keliru gitu. Nih, tak kasih bumbu ya. Tak kasih bumbu biar masakannya lebih sedap. Ini, kamu buka kitabnya Yahudi di situ, kalau masih ada. Ratapan 4:20, orang yang diurapi Tuhan, napas hidup kami tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungan kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Anda paham tidak? Orang yang diurapi Tuhan dalam bahasa Ibrani itu apa? Mesias. Mesias dalam bahasa Yunani apa? Kristus. Dalam tradisi Islam apa? Al-Masih. Saudara, dengarkan saya. Kali ini harus Anda kemudian dengarkan saya. Kali ini, sebuah kitab yang kita anggap suci, itu harus siap untuk dipretelin oleh kitab manapun. Yang namanya firman Tuhan, saudara, kedudukannya harus jauh lebih tinggi dari seluruh kitab yang ada di atas muka bumi ini. Jadi jangan kau menangis ketika kitabmu itu kesepak dengan Al-Quran. Jangan kau meringis ketika Al-Quran datang mempretelin kitabmu. Sebab kitab suci itu tidak akan pernah bisa dihantam badai seperti apapun kuatnya. Camkan itu. Jadi kalau hanya gara-gara Al-Masih, Mesias, Kristus, Anda sudah mencret kelereng, bagaimana Anda bisa menjual makhluk yang keluar dari kubur kepada kami? Bagaimana? Beritakanlah, jadikanlah, kayak mana? Itu hanya menjadi sayur basi bagi kami rupanya. Jadi Anda melihat Ratapan 4:20, Mazmur 28 nomor 8, 2 Samuel 19:21, bahkan kalau Anda melihat Lukas 23:35, ternyata selaras bahwa yang disebut Mesias adalah orang yang diurapi. Jelas itu. Baik kitabnya orang Yahudi maupun kitabnya orang Romawi sama-sama setuju mengakui Kristus adalah manusia yang diurapi. Apakah Kristen orang diurapi?
Apakah mereka orang yang ditahirkan? Apakah mereka orang yang dibaptis? Dibaptis, Pak, dibaptis orang Kristen itu. Baptiso. Artinya bahwa Anda harus mengakui bahwa Yesus ketika berpesan kepada muridnya Bani Israel, Karisten di situ belum ada. Dengan kata lain, orang Yahudi pengikut Yesus diminta agar waspada kepada orang-orang yang berlabel Karisten. Kenapa disebut Karisten? Karena katanya pengikut Kristus. Ada nggak orang Yahudi disebut pengikut Kristus? Nggak ada. Nggak ada orang Yahudi disebut pengikut Kristus dengan kata lain Kristen, nggak ada. Nah, berarti yang harus diwaspadai adalah kelompok di luar Yahudi yang datang-datang membawa nama-nama Kristus. Kristen, pengikut Kristus, berarti mereka ini mendompleng ke Kristus dengan mengatasnamakan kami adalah pengikut Kristus sama dengan Kristen. Jadi yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi, Islam atau Kristen? Ya Kristen lah, Cak Ayu. Sederhana kan? Sederhana. Sekarang yang jadi permasalahan adalah tolak ukur Anda untuk memahami sebuah kebenaran itu bukan akal. Anda mengukur kemudian air dengan menggunakan dayung. Sulit itu. Anda mengukur sebuah kebenaran dengan menggunakan ilusi, angan-angan. Nah, pandangan ini tidak dipakai dalam mengkaji yang disebut kalam Allah, firman Allah. Firman Allah itu kudu bertabrakan dengan akal. Begitu hasilnya, barulah disebut kebenaran. Kalau dia lari dari akal, tidak mau bertemu dengan akal, itu bukan firman Tuhan. Itu firman hantu itu. Makanya saudara, sekali lagi saya katakan, Mesias bagi Yahudi, orang yang diurapi. Mesias bagi Al-Quran, sama, orang yang ditahirkan. Orang yang ditasbihkan. Itu Al-Masih. Nah, sekarang Kristus. Kristus juga sama. Orang yang ditahirkan, orang yang diurapi. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen adalah pengikut orang yang diurapi. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Kristus ini, Kristen ini bukan hanya sebagai pengikut, tapi menurut pendirinya, yaitu Paulus, seluruh Kristen itu adalah Kristus. 1 Korintus 12 nomor 27. Kan jelas bilang kan? Jadi Kristen ini adalah Kristus. Anggota polisi adalah polisi. Anggota Kristus adalah Kristus. Dan memang Paulus mengaku Kristus. Paulus itu mengaku Kristus. Berarti yang harus diwaspadai adalah Paulus dan pengikutnya Kristen. Sekali lagi, Paulus itu mengaku Kristus dengan lantangnya. Asistennya yaitu Lukas melantik pun pimpinannya Paulus menjadi Kristus bagi non-Yahudi. Dan ingat, ini terakhir. Kata kata Paulus di dalam Galatia 4 nomor 5, Yesus itu menebus orang-orang yang tunduk di bawah hukum Taurat. Itu kata Paulus. Berarti dia hanya untuk ini dong. Berarti dia hanya untuk penganut Taurat dong, orang Yahudi. Iya, tapi kata Paulus, sabar dulu. Tenang. Kok tenang? Kan ada aku. Aku ini dihukum untuk non-Yahudi. Yesus dihukum untuk Yahudi, aku dihukum untuk non-Yahudi. Di mana itu tertulis, Bang? Efesus 3 nomor 1. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dihukum karena Kristus Yesus untuk kamu dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi Paulus itu dihukum untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Siapa itu? Di luar Yahudi. Siapa mereka? Yang sekarang menjadi Kristen, sudah kenal Tuhan. Oke ya. Jadi Yesus menurut Paulus menebus dosa dari kutu hukum Taurat untuk siapa? Pemilik Taurat. Di mana itu tertulis? Galatia 4 nomor 5. Lalu bagaimana dengan Kristen dan Yahudi? Tenang, aku dipenjara untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu abangnya. Jadi Paulus itu adalah penebus dosa kalian. Silakan.
Oke, Anda bilang mengukur kebenaran itu dengan akal. Sekarang Anda mengukur kebenaran kitab orang lain dengan kitab orang lain. Pertanyaannya, kitab siapa yang paling benar sehingga Anda menjadikan itu sebagai rujukan absolut? Itu yang pertama. Karena ketika Anda di agama Yahudi, Anda akan klaim bahwa kitab Anda paling benar. Anda kalau di agama Hindu, Anda akan klaim kitab Anda paling benar. Maka pertanyaannya, kitab mana yang paling absolut dianggap sebagai benar? Itu masih debatable. Yang itu sebabnya Anda hanya bisa mengukur kebenaran Alkitab dengan menggunakan Alkitab, bukan menggunakan Al-Quran. Karena ketika kita berbicara tentang akal sehat, itu tidak masuk akal. Karena begini, ketika Anda berbicara tentang Quran yang sejarahnya hanya datang dari ilham di dalam sebuah gua, di sana tidak ada saksi, secara akal sehat mana mungkin orang percaya? Bahkan menuduh orang sekalipun minimal 2 alat bukti, minimal 2 orang saksi. Ini kok wahyu datang sendiri-sendiri di dalam gua, dianggap itu wahyu, lalu dibuatlah menjadi sebuah kitab. Dari perspektif akal sehat itu tidak masuk akal. Jadi itu sudah bertentangan dengan narasi Anda sendiri. Terus yang kedua, Anda bicara polisi. Polisi itu jabatan, Mesias itu gelar. Jadi ketika Anda bicara bahwa anggota polisi adalah polisi, bukan berarti gelarnya sarjana hukum, bisa sarjana ekonomi dalam perspektif pendidikan, tapi dalam perspektif lain dia bisa juga sebagai seorang ayah. Nah, ini yang menjadi soal. Anda tidak bisa membandingkan hal-hal yang demikian. Bagi saya itu false analogi, karena anggota Hercules bukan Hercules. Gitu, Bang. Jadi dari tadi ini Abang saya lihat hanya memainkan sesat pikir formal, yang mana dalam kaidah diskusi-diskusi formal itu tidak ditoleransi. Terima kasih. Ya. Anggota Hercules bukan Hercules. An-Nasami bayao. An-Nasamin punna anggota Hercules bukan Hercules, karena Hercules itu nama, tiai gelar. Jangan kamu pikir ini gereja, jangan kau berpikir kau sedang berhadapan dengan anak-anak kecil sampai kamu dengan mudahnya nipu sana, nipu sini, ngambil analogi ini. Seakan-akan kok kamu sedang berhadapan dengan orang yang lebih paham Bible, ya, 3 sampai 4 juta tingkat di atasmu. Paham itu dulu. Kau harus paham itu. Saya sedang berbicara dengan Bang Suma yang jauh lebih paham Bible daripada aku yang Kristen ini sendiri. Catat itu. Jadi jangan sokongan kau berbicara. Anggota Hercules, ngasamit ya Hercules. Tapi anggota geng daripada, misalnya Hercules punya geng. Anggotanya, nama gengnya itu adalah Blokok. Maka semua anggota itu adalah Blokok semua. Polri atau polisi itu adalah jabatan dan sekaligus gelar. Tiai nama. Udahlah, kamu gak usah muter-muter di situ, jangan sok paten kau. Itu aja kau bahas. Kalau berbicara mengenai kesaksian, siapa saksi melihat Musa menerima firman? Mencet kau kan? Siapa saksi melihat Paulus menerima Galatia, Efesus, Markus? Siapa yang melihat saksi? Dari mana dia dapat buku-buku itu? Dia menerima dari Roh Kudus. Roh Kudus matamu pea. Jangan kau ajar kami itu yang menjadi bodoh kayak kalian, jangan. Please. Kalian aja yang bahlul, jangan ajar kami. Jadi tidak perlu ada kesaksian. Kebenaran itu tidak membutuhkan saksi. Yang namanya benar-benar, yang namanya hak-hak. Justru yang butuh kesaksian banyak itu adalah kebohongan, biar dianggap benar. Paham kau? Kebohongan untuk dijadikan sebuah kebenaran, maka butuh kesaksian. Kesaksian siapa? Kesaksian palsu. Sama yang diadakan oleh imam kepala mahkamah agama. Mereka ingin menyalibkan Yesus dengan menyajikan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat. Paham kau situ? Sampai kalian percaya, oh Yesus datang untuk nebus dosa. Kamu percaya itu dari kesaksian palsu, bukan? Jadi nggak usah kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yang kita bahas ini adalah apakah benar salah sembah Kristus? Ya salah lah, cumi. Menyembah Kristus itu salah. Karena Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Coba kau tunjukkan gelar Tuhannya Yahudi. El Shaddai, El Eroi,
El Gibor, Salsalom, Ehyer. Ada nggak? Kemudian ada nggak di situ disebutkan kemudian dia adalah Kristus. Kristus itu manusia yang diurapi. Diperparah lagi ada Kristus palsu. Lah kalian penyembah Kristus. Murid-murid Yesus bukan penyembah Kristus. Orang-orang Yahudi bukan penyembah Kristus. Yang keluar dimerdekakan dari perbudakan Mesir bukan penyembah Kristus. Loh kok kalian nyembah Kristus, Cak Ayu? Kalau Anda sudah menyatakan diri Anda penyembah Kristus, Anda sudah sesat itu. Karena Kristus itu bukan Tuhan, bukan pencipta, bukan sembahan, bukan hakikat yang mesti diibadahi. Dia Kristus hanya diikuti. Apa yang diperintahkan Kristus itu yang kita lakoni. Kristusnya memerintahkan muridnya menyembah kepada Elohim. Sudah, jangan kau menyembah Kristus, Cak Kangkung. Karena hanya Kristus palsulah yang mau disembah. Kristus palsu itulah yang mau diibadahi, mau dituhankan. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepadamu? Lihat dirimu, bercermin. Pagi-pagi kau perintahkan anak-anakmu kemana? Ke gereja, ngapain? Nyembah aku kan? Nah itu dah dia. Ada nggak Yesus Kristus anak Maria mengajarkan untuk beribadah hari Minggu, menyembah diri? Ada nggak? Nggak ada. Berarti ada Kristus palsu yang membisikkan ke dalam hati kalian setiap hari Minggu untuk ke gereja menyembah dirinya. Itulah yang harus diwaspadai oleh orang Yahudi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kenapa dikatakan mereka? Karena Kristen ini memang kan banyak. Nanti Anda berdalih, oh bukan, maksudnya ada orang yang datang mengaku Kristus. Lah Paulus ngaku Kristus tuh. Ayo, Paulus ngaku Kristus. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Ngaku Kristus dia. Kristen datang ke seluruh dunia. Mengaku sebagai apa? Ya berdasarkan dalil di dalam kitabnya mereka. 1 Korintus 12 nomor 27. Kristen juga adalah Kristus. Mau kayak mana lagi? Mau lari kemana lagi Kristen ini? Paulusnya mengaku Kristus. Kristennya sendiri, oknum-oknumnya adalah juga Kristus. Makanya dalam Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Kenapa? Karena Kristen sudah setara dengan Yesus, yaitu Kristus. Makanya dikatakan, engkau adalah tubuh Kristus. Engkau mensifati sifat Kristus. Orang Kristen mensifati sifat Kristus. Galatia 3:27. Galatia 3:26, Kristen bukan lagi anak manusia, tapi mereka adalah anak-anak Tuhan. Kisah Para Rasul 9:22, Paulus dibuktikan sebagai Kristus di situ. Kisah 9 nomor 22, Paulus terbukti Kristus di situ. Yang mana yang harus diwaspadai? Yang mengaku Kristus dan yang memakai nama Kristus. Siapa itu? Siapa itu? Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, ateis? Bukan. Siapa itu? Ya saudara saya ini, si Joni ini, si Kristus palsu ini. Begitu saudaraku. Ya, tenangkan hatimu. Jangan tinggi hati. Sunatkan hatimu. Sunat. Jangan sombong terhadap kebenaran. Meskipun sumbernya informasi ini dari saya sebagai Muslim. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang kamu menerimanya dari sarjana teologi. Oh, itu yang kau percaya. Atau Anda pernah sekolah. Jangan kau percaya. Kalau bertentangan dengan akalmu, jangan kau percaya. Saya kira begitu teman-teman. Silakan. Penting yang saya nangkap ya. Yang pertama, terima kasih karena Bang Suma sudah bisa membedakan mana jabatan, mana pribadi, mana gelar. Itu yang pertama. Sehingga kalau polisi, jabatan sebagai polisi, gelarnya bisa sarjana ekonomi, bisa sarjana hukum. Itu yang pertama. Terima kasih karena sudah bisa membedakan itu. Terus yang kedua, bahwa Wahyu tidak butuh pembuktian, saya pikir itu sudah bertentangan dengan argumentasi Bang Suma sendiri yang menyatakan bahwa
kebenaran perlu diukur dengan akal sehat, ya. Karena apa? Wahyu butuh pembuktian, dan alat bukti itu banyak, ya kan. Di dalam hukum sendiri ada 5 alat bukti. Terus yang terakhir, abang bicara tentang mewarisi sifat Kristus sehingga abang simpulkan dia adalah Kristus. Sekali lagi saya bilang bahwa cara berpikir abang ini absurd dari awal. Karena apa? Karena ketika Bapak A mempunyai anak bernama C dan si C mewarisi sifat pendiam Bapak A, bukan berarti si C adalah A. Ya. Jadi dari awal itu narasi yang dibangun oleh abang ini sesat pikir formal yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Sehingga bagi saya diskusi ini ngalor ngidulnya kemana-mana nggak jelas. Gitu aja bang. Iya, nih tak kasih ilmu gratis sama sampean ya. Berbicara mengenai kebenaran, tolak ukurnya akal. Bahwa kebenaran itu tidak butuh saksi. Kebenaran itu pola ukurannya adalah akal sehat. Contoh, 1400 tahun silam Al-Quran memberikan informasi akurat yang datang kepada manusia yang hidup di zaman jahiliyah, yang tidak mengerti baca tulis, pengetahuan tentang kemajuan peradaban Roma, Yunani, India dan seterusnya. Buta pengetahuan, jauh dari modernisasi. Tak ada ilmu di sana. Beliau kemudian menyatakan, wa arsalnar riyah lawaqih fa anzalna minas sama ma'a fa asqainakum wa ma antum lahu bikhazinin. Aku meniupkan angin untuk mengawinkan, dan aku turunkan hujan dari langit, lalu aku beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Ilmu pengetahuan baru-baru ini menemukan bahwasanya ternyata tumbuhan itu dikawinkan melalui tiupan angin. Jadi antara pohon dan satu itu menikah, kawin dia. Saripati yang ada di sana itu kemudian sari bunga yang ada di sana itu kawin melalui tiupan angin. Ini Nabi Muhammad pernah nggak melakukan penyelidikan? Sungai di dasar laut Al-Furqan ayat 53. Nabi Muhammad pernah nggak melakukan penyelidikan? Cara otak manusia mengambil sebuah keputusan diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai ayat 17. Teori Big Bang Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Dan banyak lagi pengetahuan yang mana menjadi saksi. Pengetahuan itu menjadi saksi, ilmu pengetahuan menjadi saksi bahwa meskipun Nabi Muhammad tidak dilihat oleh manusia menerima wahyu itu, alam semesta, pengetahuan seluruh dunia menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari langit. Kalau ular makan debu, Pencipta langit dan bumi turun ke bumi dibunuh manusia, ilmu pengetahuan apa yang bisa masuk dalam otak itu? Gak ada. Tapi banyak saksinya, walaupun contoh nih, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa menjadi saksi Yesus menerima firman? Teopilus yang mulia, banyak orang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Siapa orang-orang itu? Kemudian banyak saksi yang mengatakan melihat anak gembala. Siapa saksi itu? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Siapa yang menjadi saksi bahwa yang datang kepada itu adalah benar-benar Yesus anak Maria? Di Pulau Patmos, akulah Yesus, anak Daud, tunas Daud, bintang gemilang. Siapa yang menjadi saksi di Patmos? Kalian telan, semuanya kalian telan. Tapi kalau kebenarannya mana? Siapa yang bisa membenarkan dan membuktikan kebenaran saksi-saksi semua itu? Bible ditulis 70 orang lebih. Wah, tepuk tangan orang nih.
Siapa nama saksinya? Sebut satu. Nggak tahu. Apa kebenaran yang ditorehkan dari sana berdasarkan ilmu pengetahuan? Nggak ada. Nabi Muhammad seorang diri, alam semesta, ilmu pengetahuan yang menjadi saksi. Subhanallah. Jadi begitu saudara. Sekarang Anda mau lari kemana-mana. Ini kita sedang membahas tentang oten, apakah salah sembah Kristus. Tidak usah kemana-mana. Jangan nyiksa diri Anda, jangan nyiksa. Nanti saya uji Anda tentang sains, pengetahuan dalam Bible, mencret nanti. Ini aja dulu. Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus yang menyebar ke seluruh dunia dan ternyata mereka adalah penyusuat? Siapa itu? Taruhlah bukan Kristen. Bukan Kristen maksud, oke, kita bungkus. Bukan Kristen, oke. Bungkus. Bukan Kristen yang menyesatkan. Baiklah kalau begitu. Lalu siapa yang datang kepada murid Yesus angkatan pertama di tahun 33 dan setelahnya? Siapa? Dari mana? Apa nama kelompoknya orang banyak itu? Siapa yang memakai nama Yesus di luar mereka? Yang datang kepada mereka murid-murid. Waspadalah kepada pengsesat yang datang kepada kamu. Yang hidup di tahun 33 itu siapa di luar Yahudi yang datang ke sono? Siapa? Itu yang harus Anda jawab. Bukan kemana-mana. Jawab ini. Umat Islam tidak menyembah Kristus. Umat Islam datang dengan keislaman Al-Quranul Karim dan As-Sunnah, memakai nama Nabi Muhammad, tidak memakai nama Yesus Kristus. Orang Hindu punya kitab sendiri, orang Buddha punya kitab sendiri, orang Yahudi punya kitab sendiri. Satu-satunya yang menjual, menjajakan, mempromosikan nama Yesus hanya Aliteng. Taruhlah Kristen tidak sesat. Oke? Kalau begitu PR Anda adalah menunjukkan kelompok banyak yang memakai nama Yesus itu siapa. Silakan. Bang Suma ini dari tadi nih ngalor ngidulnya kemana-mana. Tapi oke lah, saya tangkapi gini. Kalau Anda menggunakan sains sebagai rujukan alat ukur, bahwa sains membuktikan bahwa Muhammad termasuk tumbuhan bisa dikawinkan, katanya itu penemuan yang baru, ilmu yang baru ditemui. Aduh bang, belajar banyak bang. Kalau bicara kawin serbuk, ini bukan teknologi baru, bukan teori baru yang ditemukan bang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sains itu bukan alat ukur yang mutlak, tidak. Sains itu bisa berubah bang. Itu yang harus abang paham. Karena kalau kita bicara sains, kita bicara cara berpikir induktif. Pola berpikir induktif ini saya perlu jelaskan ke Bang Suma supaya Bang Suma paham. Induktif itu ketika satu saja data berubah dari sampel, maka keseluruhan kesimpulan akan berubah sehingga sains itu berkembang. Sains tidak mutlak. Kalau Anda belajar filsafat sains tidak pernah mengklaim dirinya mutlak. Itu yang pertama. Terus yang berikut lagi bang, Anda tidak bisa mengukur pengetahuan menjadi salah satu bukti bahwa Muhammad itu adalah betul nabi apa segala macam penerima wahyu. Tidak bang, itu bukan satu-satunya. Dan kembali pada filsafat sains tadi, sains bisa berubah, sains tidak absolut. Nah, bagaimana Anda menggunakan alat ukur pada kebenaran yang mutlak dengan menggunakan suatu kebenaran, satu kesimpulan hipotesis yang bisa berubah besok pagi. Nah, terus yang berikut lagi bang, Anda berusaha untuk mereduksi kata pembuktian dengan berbicara tentang saksi. Bukti tidak harus saksi bang. Kalau Yesus Kristus ketika dia menerima wahyu dalam tanda petik sebagai manusia, dia diikuti dengan petunjuk hidup, satu petunjuk bahwa perilaku hidupnya dia memang bermoral, bukan kau. Apa petunjuknya? Ya. Nah, kalau abang paham yang tadi nyambung itu, kalau dia belajar tentang filsafat hukum, dia belajar tentang hukum, 5 alat bukti itu salah satunya petunjuk, termasuk
perilaku hidup. Kalau kawin sana kawin sini itu bukan petunjuk. Bisa menipu demi kebaikan, itu bukti bahwa ini bukan petunjuk. Itu petunjuk yang keliru, karena tidak mungkin Allah yang benar berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Ya, by logic tidak mungkin. Tidak mungkin Allah yang benar mengajari umatnya untuk menipu demi kebaikan. Karena apa? Ketika Anda memisahkan kejujuran dari kebenaran, itu Anda sedang memisahkan dingin dari es, dan itu adalah absurditas berpikir. Ya, sudah ya. Jadi saya mau sampaikan bahwa kesimpulan saya pada akhirnya, Bang Suma dari tadi ini hanya berbicara sesuatu yang ngalor ngidul dan sesat pikir, mengambil klaim-klaim yang tidak didukung dengan premis proposisi-proposisi yang valid. Ya, jadi itu. Terima kasih, itu kesimpulan saya. Salam. Jadi, Bang Suma. ya, ini anak TK sedang belajar berbicara di depan seorang profesor. Itulah kamu. Anak TK yang baru mengerti rumus-rumus, belajar kemudian presentasi di hadapan seorang profesor. Itulah kamu, kawanku. Saya menghargai keberanianmu. Saya menghargai keberanian kamu itu untuk modal congor. Sabar dulu. Kamu tidak membantah tentang Kristus palsu yang kau sembah itu. Dengarkan gini, tak ajarin kamu kerangka berpikir. Dengar. Tak ajarin kerangka berpikir yang benar. Gantian. Saya gantian. Tadi Anda sudah generasi. Lama sekali. Ya. Kalau Anda belum layak berhadapan dengan Bang Suma, mending kabur sekencang-kencangnya. Kamu lihat kitab yang kau ambil dari Yahudi itu, kau ambil secara tidak sah. Diam dulu. Anak TK, diam dulu. Anak TK yang hanya belajar presentasi. Kau dengar saya dulu bicara, jangan kau langsung kabur. Dengar dulu. Kalau berbicara mengenai kebenaran itu, saya katakan tidak butuh saksi. Yang namanya kebenaran gak butuh saksi. Kitab yang kau ambil Kejadian 1, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon, bebuahan, bla bla bla. Gimana ceritanya itu bisa terjadi sementara matahari nanti di hari keempat? Itu udah terbantah oleh ilmu pengetahuan. Terus kamu mengatakan, bagaimana mungkin menolak, memberikan sebuah ilustrasi kebenaran berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, sementara ilmu pengetahuan itu nanti akan berubah. Matamu suwe. Ilmu pengetahuan apa yang kemudian bisa kau cerminkan di dalam kehidupanmu sebagai orang yang beragama, ketika Al-Quran mengatakan di dalam surah Al-Hijr ayat 22 bahwa Tuhan memberikan informasi kepada Nabi Muhammad bagaimana tata cara kemudian terjadinya pembuahan terhadap tumbuhan. Coba ilmu pengetahuan mana yang bisa membantah ilmu pengetahuan itu? Teori Big Bang. Cara otak mengambil satu keputusan. Adanya sungai di dasar laut, adanya api di dasar laut, sidik jari manusia yang berbeda satu sama yang lain, bagaimana terbentuknya hujan, dua air laut yang tak menyatu. Coba apa yang bisa merubah itu semua? Itu sudah terjadi, itu keadaan. Dan ingat saudara, pengakuan Yesus bahwa penghibur ketika ia datang, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang. Artinya oknum penghibur ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang akan datang, itu kebenaran-kebenaran yang secara ilmiah akan muncul di masa yang akan datang, diberitakan ketika ia datang. Terbukti bukan? Hal-hal yang akan datang menyusul. Sidik jari, 7 struktur lapisan bumi dan langit, 2 air laut yang tidak menyatu, terbentuknya hujan, sidik jari, bla bla bla, dan semua diinformasikan 1400 tahun silam akan datang di era abad ke-20, baru ditemukan itu semua. Pakai logika sehatmu. Sekarang kalau Anda menolak takaran itu, Yesus mana? Siapa yang menjadi saksi Yesus menerima firman? Paulus? Siapa yang menjadi saksi Paulus menerima 13 bukunya itu? Anda tidak menyentuh itu. Itulah kelemahan Kristen beragama, hanya dasar ilusi. Ilusi. Bukan polusi ya, sedikit lagi jadi polusi. Ilusi. Hanya angan-angan saja. Tak ada dasar pijakan yang benar. Sedangkan yang kita bahas ini adalah, Oten ini apakah salah sembah Kristus?
Anda tidak menyentuh. Kenapa? Sebenarnya Anda sudah kalah sebelum bertarung. Karena dengan Kristen mengaku menyembah Kristus, itu sudah ditendang oleh Yahudi karena Kristus itu bukan Tuhan. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan, kok disembah. Oke, saya rasa kalau Anda mau kabur silakan kabur, tak ada masalah. Yang pasti kemudian saya ingin sampaikan kepada saudara bahwasanya tema ini Anda tidak sentuh. Anda hanya lari kemana-mana. Tapi seibarat Anda menegur saya, Bang Suma, kamu kok nggak pakai baju? Di saat kamu menegur saya seperti itu, kamu dalam keadaan bugil berlari di tengah pasar. Maka saya katakan, Anda hanyalah anak TK yang sedang belajar untuk memaparkan makalah karangan sendiri di depan seorang profesor. Silakan diambil alih. Ya, Pak Yusuf Suprianto, selamat siang. Bang Yusuf, selamat siang. Bang Yusuf, selamat siang. Silakan dibuka mute-nya, Bang Yusuf. Bang Yusuf. Ya, saya ganti ke Gabriel. Ya, silakan Gabriel. Selamat siang, Gabriel. Apa itu? Lanjut. Loh, iyalah, sesuai tema inilah. Pakai kacamatamu dulu. lagi capek aku dengar Juma apa ngedongeng. Ya, dilanjut lah. Iya. Dongeng semua ya cerita kalian ini, cerita-cerita apologet ini. Ya, silahkan, kalau emang dongeng, bantah dengan data juga. Nggak perlu dibantah lah, capek bantah-bantah itu. Ya sudah, kalau memang nggak mau bantah, turun aja. Waduh, ini tadi komentar naik. Ya silakan teman-teman Kristen yang lain yang mau berdiskusi. Masih ada 3 slot kosong di atas. Ada 4. Pak Cik Kredel, silakan naik Pak Cik Kredel. Pak Cik yang dari Singapura, silakan. Pak Cik, ayo sudah saya undang Pak Cik. Bang Suki naik. Ya, saya naikkan dulu ya. Yang Islam jangan naik dulu teman-teman ya. Sudah ada narasumber di sini di atas. Bakade. Dapat timbang bani aku aja. Kenapa sekian? Itu bandir lah. Masuk kok. Ini besok kan Jumat. Ya, Dani, selamat siang Dani. Dani, selamat siang Dani. Dani, selamat siang. Dani, selamat siang Dani. Aduh, berisik banget sih. Yang Islam mohon batalkan permintaannya yang Islam teman-teman. Pak Suprianto, monitor Pak Suprianto. Ya, saya selamat siang. Ya, selamat siang Pak Suprianto. Di sini temanya Oten Celah Sembah Kristus. Berarti ada Kristus lain ya, Pak Suprianto. Ya, silakan Ya, kalau mau dibantah Pak Suprianto. Saya sering mendengar dari abang kita Juma itu yang sering mengatakan seperti itu. Mungkin pemahaman kami juga berbeda tentang yang kami sembah itu, atau sebenarnya Yesus Kristus itu kan perantara bagi kami yang Katolik ya, yang Kristen Katolik itu. Yesus adalah perantara. Mengapa dikatakan Tuhan? Karena dia diberi kuasa. Yang memberi kuasa adalah sang sumber itu sendiri, yaitu Bapa itu. Atau Bang Juma bisa menjelaskan
mengapa Yesus itu Yesus Kristus selain diurapi, apakah ada pengertian tentang Kristus, Bang Yuma? Ya, Iya. ya, Pendeta. Kristus itu juru selamat secara fisik, secara tradisi Yudaism. Kristus adalah utusan Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan fisik bangsa lain. Daud, Harun, Saul, Gedeon, Hizkia. Karena Yesus tak sanggup kemudian melakukan itu, maka Yesusnya ditolak. Karena Yesus tak sanggup memberikan kemenangan terhadap fisik mereka, jiwa mereka, bangsa mereka yang tertekan oleh bangsa Romawi. Begitu. Jadi dia juru selamat, bukan hanya juru selamat rohani, tapi juga secara fisik. Itu. Iya. Kalau pemahaman kami, Yesus Kristus itu karena diurapi sebagai raja, diurapi sebagai imam, dan diurapi sebagai yang satunya apa lupa, itu 3 ya, raja, imam, dan nabi gitu. Itu dan kemudian mengapa dia Kristus? Karena dia itu masih hidup ya, sehingga tidak ada penggantinya, karena nabi itu diganti manakala dia meninggal. Kalau Yesus Kristus kan masih hidup, sehingga tidak ada penggantinya lain. Itu pemahaman kami seperti itu. Kalau Bang Juma tadi mengatakan bahwa penyelamat tidak hanya penyelamat rohani, tetapi juga penyelamat fisik. Yang dimaksud penyelamat fisik untuk Yesus itu di mana ya Bang ya? Ada tercatat di mana itu ya? Bang, saya ditanya terkait pengertian Mesias. Saya jelaskan, Mesias atau Kristus bagi yang punya konsep ini adalah orang yang diurapi Tuhan yang mampu menyelamatkan Bani Israel dari tekanan bangsa lain. Yang dijanjikan Mesias itu bukan bangsa lain, cuman Yahudi toh. Bani Israel yang dijanjikan Mesias, bukan Karisteng. Karisteng ini hanya penumpang gelap aja. Jadi yang tahu tentang konsep Mesias ya mereka. Contoh, Ratapan 4 nomor 20, orang yang diurapi Tuhan dan seterusnya. Mazmur 88, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. 2 Samuel 19 nomor 21. Semua berbicara mengenai orang yang diurapi yang kemudian bisa menyelamatkan bangsa Israel dari tekanan penjajah. Ya, tidak apa-apa. Kalau ini Bang Yuma, ini kan Bang Yuma tadi mengatakan hanya diutus untuk bangsa Israel gitu ya. Mengapa Betul. demikian Bang Yuma? Kalau pemahaman Bang Yuma, mengapa hanya untuk bangsa Israel gitu? Karena memang Tuhan lebih mengutamakan Israel pada masanya sampai kepada datangnya Yesus. Di luar bangsa Israel itu tidak dianggap umat. Apalagi Roma, nggak dianggap umat Romawi itu. Romawi inilah yang kemudian menggaungkan agama Kristen. Sementara mereka tidak ada nabi yang datang kepada mereka. Nggak ada kitab suci yang datang kepada mereka. Ya mereka sebut perjanjian baru hanya catatan-catatan pewarta yang mereka kumpulkan, yang mereka kemudian loloskan pada saat pengkanonan. Perjanjian baru hanya remah-remah yang dihasilkan dari terjemahan kitabnya Yahudi yang mengalami evolusi dan seterusnya, koreksi demi koreksi. Di abad keempat baru disahkan menjadi kitabnya orang Katolik. Oh, begitu Perjanjian ya. baru, perjanjian lama itu bukan untuk dijadikan sebagai panduan yang berasal dari Tuhan. Oh, begitu. Yes. Ya. Perjanjian lama itu terjemahan Septuaginta dari kitab Tanakh milik keturunan Yakub. Perjanjian baru itu, perjanjian Jangan baru itu. melebar dulu, Bang. Jangan Sabar melebar dulu. Saya tanya dulu, saya sampaikan dulu. Perjanjian baru itu hanya tulisan-tulisan pewarta yang dianggap kitab dan dijadikan sebagai suci. Oke. Bukan tulisan nabi-nabi, bukan wahyu Tuhan. Silakan. Oke, tadi kan sebenarnya kita memahami tentang mengapa
Yesus Kristus itu hanya diutus bangsa Israel. Untuk bangsa Israel itu pun hanya tercatat di dalam Matius itu ya, waktu ketemu dengan perempuan Kanaan itu. Padahal lebih dari itu menurut pemahaman kami diutus ke bangsa Israel karena Taurat itu kan hanya diperlakukan di bangsa Israel. Sedangkan Taurat menurut catatan itu kan dia selamat manakala bisa melakukan hukum-hukum itu gitu. Jadi usaha manusialah yang menyelamatkan. Kemudian diutus ke sana itu karena Taurat itu sebenarnya sulit dilakukan oleh bangsa Israel itu. Sehingga Yesus datang untuk menggenapi Taurat, yaitu dengan kasih karunia. Sehingga untuk selamat itu tidak melakukan hukum Taurat. Karena di dalam Yeremia 31 itu kan sudah ditaruh di dalam hati dan sudah ditulis gitu ya. Untuk perjanjiannya baru itu, Taurat itu. Sehingga sudah digenapi Yesus dengan matinya itu. Karena mati mengapa? Karena dia adalah Logos. Logos, sehingga Logos mati berarti apa yang difirmankan di dalam Taurat itu sebenarnya sudah tertanam dalam hati dan tertulis dalam lisan dalam Yeremia 31. Yang ada adalah perjanjian baru dengan pencurahan darah dan makan roti atau makan tubuh atau makan firman Yesus itu tertulis dalam Lukas dan tertulis dalam Matius juga. Itu pemahaman kami, sehingga mengapa hanya diutus ke bangsa Israel, karena bangsa selain Israel itu kasih karunia hukumnya atau nurani hukumnya gitu, bukan Taurat menurut pemahaman kami gitu. Ini yang lain Bang Yuma, karena kita perbedaan pemahaman saja. Kalau di dalam perjanjian baru itu sebenarnya ada berapa toh di dalam perjanjian baru dan mengapa demikian? Iya, jadi sekali lagi saya katakan, perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Catat itu. Perjanjian baru itu bukan firman Tuhan. Perjanjian baru itu catatan-catatan pewarta yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Dari hasil susunan-susunan berita yang dipungut dari kesaksian-kesaksian tentang peristiwa, tentang cerita, tentang keadaan yang pernah terjadi. Bukan firman Tuhan. Catat. Itu satu. Begitu, ya. Itu Ya sudah, kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, mana legalitasnya bahwa perjanjian baru firman Tuhan? Di mana itu bisa saya temukan dalilnya? Ini sebelum ke sana Bang Yuma, saya kan tadi mengatakan apa pemahaman Bang Yuma tentang perjanjian baru gitu ya. Kalau ya, saya sudah menjelaskan perjanjian baru bukan firman Tuhan, udah selesai. Itu saya sudah tegaskan. Betul. Kalau menurut kami di sana kan ada yang namanya Injil oleh empat. Wah, Injil lagi. Injil itu kalimat, itu kata yang berasal dari Quran yang dipakai. Begini Pak, ketika saudara mengatakan perjanjian baru itu firman Tuhan, apa legalitasnya? Coba. Yesus tak mengenal buku itu. Yesus tidak mengenal buku itu. Nah, sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Silakan, saya tunggu. Iya, sebentar. Saya tak mengatakan yang perjanjian baru itu tadi pemahaman kami. Di sana kan ada 4 Injil, ada kisah para rasul, ada surat, dan ada wahyu. Itu sebenarnya berbeda antara kisah para rasul, kemudian surat Paulus, wahyu dari Yohanes, Injil dari 4 pewarta tadi yang panjenengan katakan. Benar itu pewarta. Mengapa pewarta? Karena mewartakan tentang kabarnya Yesus pada saat dia tahu di dunia itu. Kemudian tadi kan Bang Yunema mengatakan itu kan hanya penelitian. Yang mengadakan penelitian hanya Lukas. Kalau yang 3 itu kalau Markus itu kan dari muridnya si Petrus, sehingga informasi itu dari Petrus. Kalau Yohanes kan muridnya sendiri. Matius juga iya begitu. Jadi catat betul atau wartawan betul karena mencatat apa yang ajarkan oleh Yesus pada waktu itu dan apa yang dilakukan Kristus, sehingga boleh mengatakan itu apakah firman, betul firman tapi langsung pada saat hidup di dunia ini waktu Yesus itu, sehingga catatannya boleh
panjenengan tuduh sebagai wartawan atau sebagai apa begitu. Kemudian Lukas, hanya Lukas sebenarnya yang mengadakan penelitian, karena dia tidak ikut langsung, tetapi dia meneliti kebenaran Injil itu, sehingga dikatakan dialah peneliti, berdasarkan penelitian. Betul, hanya Lukas. Kemudian dalam perjanjian baru kan ada surat. Surat itu sebenarnya mengingatkan ajaran yang disampaikan di Galatia, Efesus oleh Paulus. Karena di Paulus itu kan mengajarkan tidak sendiri tetapi dengan Barnabas gitu. Kemudian wahyu itu semacam mimpi panjang oleh Yohanes. Itu gambaran-gambaran setelah manusia itu di alam kubur kayak gitu ya. Itu pemahaman kami, sehingga untuk memahami wahyu itu sangat sulit, harus mengetahui apa yang ditulis dalam Injil atau apa itu, kabar baik lah, kalau tidak boleh dikatakan Injil, itu semuanya harus tahu, sehingga untuk memahami wahyu sangat mudah gitu Bang. Itu tentang perjanjian baru. Kemudian Bang Yuma mengatakan apa legalitasnya. Sebenarnya legalitas itu pernah kita bicarakan waktu itu, yaitu di Yohanes 17, yaitu bisa dimengerti dalam Yohanes 20 itu Bang. Itu legalitasnya sebenarnya, karena akan bersanad di sana itu Bang Yuma. Apalagi Bang Yuma yang perlu dipahami bersama. Iya, mana catatan yang menerangkan bahwa perjanjian baru itu firman Tuhan, Pak? Bukan begini loh, itu kan catatan pada saat Yesus hidup di dunia ini, hidup bersama mereka. Jadi bukan firman Tuhan kan? Ya boleh dikatakan firman, karena itu kan catatan yang dilontarkan oleh Yesus pada saat itu, pengajaran itu, dan pengajaran itu kan asalnya dari sang sumber, sang Bapa, gitu Bang. Kalau saya hidup zaman itu terus saya juga menulis, apakah tulisan saya disebut firman Tuhan? Banyak yang menulis, tetapi kan itu harus dikonsilikan kan, konsilikan oleh bapak-bapak. Siapa yang punya otoritas untuk menentukan itu? Gini Bang Yuma, kalau panjenengan membaca dalam Yohanes 17 akan tahu di sana doa Yesus pada murid-muridnya itu. Kemudian untuk Paulus itu diberlakukan, dan kami itu diberlakukan pada Yohanes 17:20. Tidak hanya murid ini yang aku doakan, tetapi yang mendengar inilah yang aku doakan juga, supaya berada dalam kebenaran. Nah, mengapa diangkat menjadi anak-anak Allah? Karena kita berada di dalam kebenaran itu atau dalam kasih. Kalau tidak ada dalam berada kebenaran dan kasih, tidak akan menjadi anak-anak, begitu Bang Yuma, menyatu kepada Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya bukan firman Tuhan kan ya? Ya, itu boleh dikatakan firman kan? Lah kok bisa dikatakan firman kalau Tuhan sendiri tidak pernah berfirman kepada mereka? Karena gini Bang Yuma, di dalam Yohanes 1:14 itu kan Logos menjadi manusia. Nah, pada saat jadi manusia itulah dicatat oleh sang murid-muridnya itu, kemudian bersanad. Oke, baik. Iya, begitu. Ketika kemudian Yesus itu datang sebagai Logos, penyampai firman, berarti kan ya? Catatan pewarta Yohanes mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Artinya tahun 33 firman yang Yesus terima dari Tuhannya, Yesus sudah sampaikan pada saat itu. Nah, iya betul. Nah, sekarang penulis kitab saudara itu menuliskan kapan? Iya betul. Itu kan saya tadi katakan, si Yohanes itu kan muridnya langsung, kemudian Matius juga muridnya langsung, Markus itu kapan menuliskan, kapan? Yohanes dituliskan tahun 90-an sampai 110. Matius dituliskan tahun 62 dan seterusnya, 63 dan seterusnya. Terus Yesus menamatkan ajarannya di tahun 33. Ya, itu tadi sudah saya katakan, legalitasnya di dalam Yohanes 17, doa Yesus pada muridnya supaya muridnya itu dalam kebenaran, apa yang disampaikan oleh muridnya itu sudah kebenaran, sudah dari sang sumber. Di Yohanes 17 nomor berapa itu? Ya. Yohanes 17:20 coba dibaca. Oke.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, kepadaku oleh pemberitaan mereka, Ya, supaya mereka itulah, semua menjadi ya. satu, sama Ya, seperti betul. engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya kamu percaya engkau yang mengutus aku. Oke, sekarang betul. tolong tunjukkan murid mana yang bertemu dengan penulis Yohanes. Ayo, itu gini, buktinya ada di Kepausan ya Bang. Ini kan kita percayanya itu tidak hanya di dalam catatan yang kita beri nama Injil atau Alkitab ini, tetapi kalau Kristen Katolik kan ada yang namanya Katekismus dan juga apa ya, itu ada 3 ya, ada kitab suci, Katekismus dan budaya mereka atau apa namanya ya, itu ada 3 itu yang kami Berarti percaya. tidak ada data akurat berarti. Ini Bang Yohanes Yuma, 17 Bang Yuma, Yohanes sebentar, Bang Yuma. 17 nomor 20 dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Betul. tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Pemberitaan Ya. mereka memberitakan kepada siapa? Makanya kan tidak tercatat di dalam Ya catatan itu makanya, makanya Ah, saya katakan kitab Anda itu bukan firman Tuhan. begini Bang Kalau Yuma. pemberitaan, sabar Bang, kalau pemberitaan Yesus itu disampaikan kemudian oleh muridnya, muridnya menyampaikan kepada siapa? Murid yang mana menyampaikan kepada siapa? Begini, kalau yang sudah terbukti itu yaitu Petrus, itu paus yang pertama ya. Kalau sampai sekarang kan sudah ada paus 267. Oh, nggak bisa. Petrus Itu bertentangan, Bang. Nah, Bertentangan. makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau Katolik itu tidak hanya Alkitab atau catatan-catatan ini, tapi ada yang lain yaitu Katekismus dan yang satu itu apa ya? Itu ada 3 itu Bang, iman kami. Sedangkan iman kami, 4 ya, Bang. kitab kanonik ini aja tidak ada validasi, apalagi yang itu. Tidak mungkin Petrus itu diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat, bukan kepada orang Roma, Yunani, Kristen. Galatia Iya. 2 nomor 8, ya itu di dalam Matius 15 nomor 24 dan juga Matius 10 nomor 5 nomor 6. Petrus dilarang ke bangsa lain. ya itu memang begitu, dalam catatan memang begitu, tetapi Petrus pun Paulus pun di dalam Kisah Para Rasul kan juga hormat kepada para murid itu, sehingga Kisah Para Rasul 15 itu kan dia memutuskan yang sunat tidak bersunat itu kan menjadi masalah, sehingga dia mengadakan konsili, mengadakan rapat-rapat di Yerusalem oleh pinitua atau murid-muridnya. Itu bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul 15 itu, sehingga tentang sunat dan tidak sunat itu bukan keputusan Paulus, tetapi hasil konsili atau rapat bersama di Yerusalem oleh pinitua yang tercatat seperti itu. Oleh karena itu kan saya mengatakan perbedaan dalam Perjanjian Baru itu ada 4 Injil, ada Kisah Para Rasul, ada surat Paulus, dan ada Wahyu tadi, begitu loh Bang Yuma. Karena Kisah Para Rasul kan mencatat kisah-kisahnya Rasul pada waktu itu. Kegiatan yang dilakukan, begitu Bang Yuma. Begitu. Nah, Yesus ini ketika kemudian menyampaikan firman Tuhan, apakah Yesus kemudian menambah dan mengurangi firman Tuhan tersebut? Contoh yang dikurangi dan ditambah yang mana Bang Yuma? Pertanyaan saya, apakah Yesus menambah dan mengurangi firman Tuhan? Kalau si Yesus ini kan sumbernya dari sang sumber Bapak ya, atau Bapak gitu ya. Ya, apakah dia tambah atau dia kurangi? Saya belum menemukan yang dikurangi dan yang ditambah, karena Bapak itu kan perintahnya dia kan tergantung pada sang sumber. Kalau tidak ada sang sumber kan dia tidak akan mengatakan dan tidak akan melakukan, karena sangat terpengaruh dari sumber itu. Gitu. Bagaimana dengan penulis Lukas, penulis Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus? Ya, ini kami mengimani itu Bang Yuma, karena sekali lagi itu kita mempercayai dalam Yohanes 17:20 tadi gitu loh Bang Yuma, sehingga kami pertanyaan saya, bagaimana dengan penulis-penulis ini, pewarta-pewarta ini? Apakah
sifat daripada tulisan mereka itu sama seperti sifat Yesus ketika menerima firman Tuhan, tidak menambah, tidak mengurang. Ya, tentu saja mungkin ada yang lupa ya Bang. Itu kan saling melengkapi antara si Matius, Markus, kemudian Yohanes. Kalau si Lukas itu kan penelitikan ya Bang, atau penelitian. Pertanyaan Kalau saya, si apakah mereka Heeh. tidak menambah, tidak mengurang seperti Yesus? Tetapi Yesus sendiri kan sudah berdoa ya Bang ya, dalam Yohanes 17 itu kepada muridnya, sehingga dia itu yang dikatakan sudah berada dalam koridor kebenaran begitu. Itu kaitannya dengan dogma ya, dogma iman kami seperti itu Bang. Iya, iya, dogma. Iya, Oke. betul, Siap. dogma iman kami seperti itu. Oke, saudara Bang Arif, mungkin yang lain saya siap ibadah. Yang penting sudah diakui doktrin, dogma gitu, Bang Yusuf. Makasih banyak informasinya, Bang. Ya Bang, dasarnya dari Yohanes 17 tadi. Ya, terima kasih juga Bang Iman. Iya, Bang Arif, sebentar saya izin sejenak dulu untuk ibadah. Ya. Silakan. Terima kasih, Bunda. Ya. Ustadz Fedik, monitor Ustadz Fedik. Ya, Ustaz Sugi, Pak Sugi, monitor. Pak Sugi. Pak Sugi, monitor. Pak Sugi, monitor Pak Sugi. Pak Sugi, monitor Pak Sugi. Ya sudah gini aja saya tak turun saja Bang, lain kali aja tak naik lagi kalau ada yang mau diskusi dengan saya gitu Bang ya. Iya, nggak apa-apa, jangan turun dulu, Pak. Oh, gitu. Iya, Iya. nggak apa-apa. Iya. Sambil Oke. nunggu. Ustaz Felix, monitor Ustaz Felix. Mana Ustaz Sugi? Ustaz Sugi monitor. Mohon maaf tak turun aja saya. Mohon maaf tak turun aja. Tes. Lah mana Kristennya? Kok Ya, hilang? dari tadi dipanggil nggak nyala Ustaz Sugi, turun lah. Oh, Bang ada Bima masih beribadah. lagi ke belakang tadi bentar. Ya, Berundang. silakan teman-teman Kristen, silakan. Yang mau berdiskusi ke atas, silakan minta permintaan di multi teman-teman ya. Ayo, ten Kristen. Ya, Milo Ales, selamat siang Milo Ales. Milo Ales, selamat siang. Milo AS. Milo AS, selamat siang Milo AS. Milo AS. Ya, saya turunkan.
Pak Cik Kredel silakan naik, Pak Cik Kredel silakan naik. Ayo Pak Suki silakan naik juga. Yang naik teman-teman ya, yang muslim dibatalkan dulu teman-teman ya. Ini kok nama-nama muslim semua ini. Silakan ayo. Masih banyak slot kosong di atas untuk teman-teman Kristen, silakan. Kok nggak ada yang mau naik ya teman-teman Kristen ini? Sudah saya jambak semuanya. Ten. Ayo naiklah. Ayo naik teman-teman Kristen. Ini ada Bang Boy ini. Paling kalau naik ke atas, apakah Ustadz Felix? Apakah Pak Desugi Ustadz? Itu paling. Naik Boy. Gimana? Enggak, Bang Boy ini, Bang Boy. Silakan naik, ada Bang Boy di bawah. Udah hafal ya? Apakah Bible berjalan ini Ustadz? Paling jawab pertanyaannya gitu aja. Saya nggak pernah ngaku Ustadz. Sampai hafal Ustaz Arif ya? Hanya. Bentar Ustaz, aku lagi makan bentar ya, bentar. Aku nonton dulu bentar. Oh iya. Ya sudah Banyak lah. orang nyebut saya itu Ustadz, tapi saya nggak pernah ngaku Ustadz. Saya lebih suka jadi Bible berjalan aja. Halo Dedi. Dedi. Malah suara. Tambah dia. Halah, ngapain naik suara anak-anaknya Bang? Naik kok suara anak-anaknya. Ya pagi besar. Itu tadi Pak Yusuf itu terlalu ngawur. Masa masuk surga nggak perlu menjalankan hukum Taurat? Kegedean, Mana? Pak Dek, kegedean. Suaranya kegedean. Ehonya. Pecah, Pak Dek. Tes. Kecil itu, kecil. Tes. Terus. Tes. Dikit lagi. Tes. Ya sudah Pak Dek. Nah, Dari tadi disapa-sapa Gurunda mau ibadah nggak ada yang ini Bang Handi nggak jawab meeting beliau. Meeting. saya pas lagi ke belakang. Iya Pak Desugi juga nggak bisa nggak nyaut. Ya turunlah Pak Yusuf itu. Balik lagi loh, kok gak ada suara.
Ini mudah-mudahan Kristen. Siapa ini? Edi. Ye. Silakan Boy. Apa yang mau ditanyakan Boy? Akan ya. Saya ke belakang dulu, bentar. Kita tarik. Yang Boy. Yang Boy, apa yang mau ditanyakan Boy? Boy, Ya, sama siapa ya diskusinya? aduh, kalau lagi di kamar mandi di mute dulu lah Boy. Udah. Nah, itu. Narasumbernya siapa nih, Os? Ya Boy, Hah? gimana Boy? Narasumbernya siapa? Ini Ustaz Sugi di atas ini Boy. Oh, Kenapa emangnya? boleh. Di mute itu, nggak ada suaranya. Bentar dulu lah gantian. Anda masih nyembah Kristus Boy? Ya, iyalah. Udah Kristus pasti. yang mana? Kristus yang mana? Kristus yang mana? Yang pencipta langit dan bumi. Oh, siapa namanya pencipta langit dan bumi itu? Lah, Loh, katanya Kristus. iya, Kristus. Kristus itu ya Allah. Allah itu ya Kristus. Oh, oneness kau Boy. Enggak. Gini, Pak Ustadz Arif. Manusia itu tidak bisa menjadi Tuhan. Tapi Tuhan sudah pasti bisa menjadi manusia. Makanya dia dikatakan Allah itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Makanya Yesus itu siapa? Ya Allah. Dia itu sendiri, Allah itu sendiri. Berarti Tuhan bisa gila juga Boy ya? Gimana? Ya kalau Tuhan itu bisa menjadi manusia, berarti Tuhan itu bisa gila juga ya? Untuk apa dia gila? Coba. Duh, katanya bisa mau jadi apa saja bisa kan gitu kan? Iya. Tapi untuk apa dia mau gila gitu? Pertanyaannya kan gitu. Untuk apa dia Loh mau iya, untuk apa Tuhan itu menjadi manusia? Loh manusia itu ciptaan. Apakah setara kemudian dengan ciptaannya? manusia untuk menebus dosa manusia? Mengapa dia Ya, kalau cuma hanya menebus dosa kan cukup dari atas, Bo. benar dulu, Boy. Ustaz? Waduh. Makanya dia turun ke bumi untuk dia merendahkan dirinya agar sama seperti manusia. Makanya dia mengajarkan kebaikan, jalan yang benar. Dia disebut di sini, dia tidak menyebut dirinya adalah Tuhan, dia menyebut dirinya adalah guru. Guru itu adalah seorang pengajar. Berarti bukan Tuhan. Ya, kalau pengajar itu berarti bukan Tuhan. Dia tidak menyebutkan dirinya Tuhan, tetapi dia itu Allah itu sendiri. Dia adalah Allah itu sendiri. Gini Ustadz, gini, raja, seorang raja turun ke masyarakat berpakaian copang-camping. Apakah dia tidak raja? Ya, berarti Yesus itu manusia, gitu Ya, maksudnya. berarti dia tetap raja kan? Mau dia copang-camping, mau dia turun ke masyarakat seperti Iya, raja itu mah bukan raja, Tuhan. Raja itu bukan Tuhan. Raja itu bisa mati. Seumpamanya dengan raja. Ya enggak lah, tidak bisa dianalogkan seperti itu. Ustaz Sugi sudah monitor, Ustaz Sugi. Raja yang ada tahtanya turun menjadi masyarakat. Apakah dia jadi masyarakat? Manusia biasa, orang-orang biasa kan tidak, dia tetap raja. Ustaz Sugi sudah monitor, Ustaz Sugi. Bapak yang berkata dia bukan manusia, rupanya pun tidak pernah. Iyalah, itu kan perkataannya Yesus itu kan. Gimana? Perkataannya Yesus kan seperti itu di Yohanes 5:37 itu. Apa Bapaklah itu? yang mengutus aku, berarti Yesus itu utusan. Dialah yang bersaksi tentang aku. Oke, kita buka Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 ya. Saya bacakan ya Ustaz. Bang Basri syukran. Enggak, masalahnya di situ wajah Bapak itu tidak pernah bisa kau lihat. Gini. Rupanya. Iya kan, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Kita belajar itu, kita belajar dulu siapa itu Yesus, baru ke yang lain-lain. Kalau kita nggak belajar itu dulu, kita nggak akan bisa.
Kita bilang Yesus itu manusia aja ya betul aja lah, betul manusia, cuman bukan hanya manusia, dia itu Allah itu juga gitu. Nih saya baca Pak Ustadz, Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, berarti firman itu adalah Allah ya. Nih John 1:14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Firman tadi siapa? Allah kan? Allah itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus tadi. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Udah paham Pak Ustadz? Jangan bilang lagi Yesus kamu itu manusia aja ya. Bentar, ada puzzle. Menjadi Bentar, manusia, berarti Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, terus? Ya udah, pengertian Yesus itu biar Pak Ustadz tahu. Iya, berarti Yesus itu adalah manusia. Jangan dibilang sembah manusia, tapi nggak paham-paham juga. Lo yang kau sembah itu sebenarnya siapa? Astaga, belum paham juga Pak Ustadz ini gimana ngajari Pak Ustadz. Boy, pertanyaan saya yang kau sembah itu sekarang siapa? Astaga Pak Ustadz. Dengar yang saya baca, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, Firman bukan menjadi Yesus kan? Itu menjadi daging di situ. Di situ firman itu telah menjadi daging. Tidak ada dikatakan daging. Firman itu telah menjadi manusia. Waduh. Nih, Iya, saya tampilkan. itu revisian Nih, itu. Ya. Ya. Bentar. Kok dibalik-balik kamera nih Pak Ustadz? Iya, dibaca aja. Nih, firman itu telah menjadi manusia kan? Dah, tidak ada dikatakan daging kan? Firman telah menjadi manusia. Oke. Firman tadi siapa? Siapa Ustadz? Siapa firman tadi? Ya dibaca aja lah. Oke, pada mulai ada firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Jadi dibaca firman itu adalah Apa ini? Theos. Ini apa tuh? Iya, Theos. Allah Ustadz. Theos itu Theos ya. Ini ALLH. Waduh. Anarki and hologos and prostoteon kai hologos Ini hoteon. Allah di sini, bukan Theos. Iya, itu tipu-tipu LAI itu Bang. Kok tipu-tipu gimana? Kok Coba tipu-tipu bahasa aslinya ada kata Allah Tidak enggak? perlu bahasa asli ini tulisannya. Ini namanya nipu Bang. Ini tulisannya. Jelas bunyinya begini Bang, dalam bahasa aslinya anarki and hologos Diam dulu video berjalan. prostoteon kai hologos Pertanyaannya hoteon. tadi, diam dulu. Pertanyaan tadi, siapa Yesus? Ini saya jelaskan nih. Firman itu adalah Allah kan? Nih, Yohanes 1:14-nya. Nih. Sebenarnya bukan cuma Yesus Bang yang firman Nih. jadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman tadi siapa? Allah. Allah menjadi manusia ini. Karena Allah, Makanya Theos. jangan dikatakan- Allah itu Tuhan kami, jangan Maka dipakai-pakai. jangan dikatakan, dari jangan mana Tuhanmu? Nama Tuhan saya, Allah itu. Tuhanmu siapa? Allah atau Allah? Allah. Ya udah, kok kau bilang Allah? Itu kata Allah kau dapat dari mana, Bang? Astaga, Tuhanmu siapa? Saya tanya, Bang. Allah. Jawab dulu. Kau dapat kata Allah itu dari mana? Tuhan kamu siapa namanya? A Allah, B Allah. Allah ditulis dalam bahasa bukan Allah Indonesia kan? Allah. Saya Bukan tanya, Allah kan? kamu kata Allah itu dapat dari mana? Bukan Allah kan? Jawab. Iya, kata Allah dari mana kau? Iya. Kau dapat dari mana? Jawab dulu yang jujur. Udah saya Allah jawab. atau Allah? Tuhan saya Allah. Udah saya jawab. Sekarang kau bukan jawab Allah kan? ganti. Siapa Diam nama dulu. Tuhanmu? Astaga. Kau kata Allah dapat dari kan? mana? Kata Allah dapat dari mana? Bukan Allah Tuhanmu kan? Iya, udah. Kau Ya dapat udah, kata Allah selesai. dari mana? Jawab. Dapat kata Allah dari mana? Hah? Selesai. Gak berani jawab kan? Gak berani jawab. Apa Kau dapat kata karena malu kau. Kalau berani jawab, aku bikin malu kau.
Kata Allah Apanya dapat yang dari mana? malu? Apanya? Dapat kata Hah? Allah dari mana? Dari Alkitab. Dari Alkitab mana? Hah? Hah? Tadi udah kau baca Alkitab itu dapat dari mana? Apakah Alkitab Alkitab bahasa Inggris ada kata Allah? Loh, dapat dari mana, Bang? Coba kau tengok KBBI, Bang. Allah itu dari mana, Bang? Kacau. Saya tanya asal usulnya Yang dari bahasa apa? Tuhanmu siapa? Allah atau Allah? Udahlah, kalau nggak mau jawab, udahlah turun aja kau lah. Udah jawab dulu. Udah Tuhanmu turun siapa? aja, turunin, Bang. Saya nggak mau ngelayanin orang kayak gini. Dia malu. Kalau dia berani Allah itu dari kata Arab, maka pertanyaan saya, orang Arab membaca Allah itu apa? Gak berani jawab dia, malu. Karena kata Allah itu hasil nyolong. Tanpa kata Allah, ya kalau Kristen di Indonesia nggak pakai kata Allah, Kristen nggak laku. Makanya dipakailah kata Allah. Karena apa? Karena hidup di mayoritas Islam. Kalau dia hidup di mayoritas Hindu, pakai Sang Hyang Widi. Kalau dia hidup di kalangan Konghucu, dia pakai Sunggokong. Sang Hyang Widi Yesus. Iya, kayak begitu. Kristen itu miskin. Nama Tuhan aja nggak tentu dia. Siapa sih nama Tuhannya itu? Kadang jadi Sunggokong, kadang jadi Sang Hyang Widi, jadi Bhagawan Gita, macam-macam lah. Gak kayak Islam. Islam itu pede, dimanapun nama Tuhannya Allah, ditulis Allah, dilafalkan Allah, gitu loh. Orang Kristen pekok-pekok. Misalnya bahasa Inggris ditulis one. Masa kita baca one? Tentu kita akan membaca sesuai kaidah asal bahasa itu. Allah, one, seharusnya seperti itu. Makanya tadi saya tanya, Allah itu kau dapat dari mana? Dari Alkitab. Alkitab itu bahasa apa aslinya? Yunani. Nah, coba cari kata Allah dalam bahasa Yunani. Nggak ada. Ngakui Tuhannya sendiri aja malu dia. Padahal jelas-jelas tertulis Theos. Kenapa nggak berani pakai kata Theos? Jijik kalian dengan kata Theos. Karena kalau kau pakai kata Theos ketahuan Kristen pagan. Karena Theos artinya dewa. Gitu loh. Kenapa mereka itu licik kawan-kawan? Karena mereka itu ada misi pemurtadan. Ya, supaya orang-orang Islam itu menganggap kitab Kristen itu kitab yang berasal dari Tuhan. Makanya pakai kata Allah. Padahal dari dewa. Allah apa namanya? Theos. Gitu. Orang-orang kalau nggak kooperatif, nggak usah dilayani. Buang waktu. Kan, yang Kristen yang jujur lah. Ya, yang jujur. Kalau cuma menang-menangan, enggak level saya. Harus jujur, Allah itu dari mana? Jawab. Oh, dari Arab. Karena enggak ada, selain dari Arab kata Allah itu enggak ada. Dari bahasa mana itu? Bahasa Alkitab, memang ada bahasa Alkitab. Goblok. Ayo naik di sini Ten. Ngakui Tuhannya sendiri aja malu. Ayo naik teman-teman Kristen yang mau naik ayo. Barangan LAI ini pakai nama Tuhan orang. Nanti kalau dibalas katanya menghujat. Allah itu kan nama. Ya kan, nama Tuhannya orang Islam janganlah dipakai sembarangan. Nanti kalau nama Tuhanmu kepakai sembarangan kau ngamuk. Misalnya dalam Islam bikinkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Boleh enggak kita ganti? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kan nggak boleh, marah kau nanti kan. Nah ini kau nama Tuhan orang Islam dipakai sembarangan. Janganlah kau pakai sembarangan.
Kalau ingin saling menghargai, Kristen itu lebih pede tampil ke Islam-Islaman. Ya, dia jijik tampil ke Yunani-Yunanian. Padahal Tuhannya Yunani. Apa kitab sucinya aslinya bahasa Yunani. Tapi kenapa kau tampil ke Islam-Islaman? Alkitab, Injil, Allah, Roh Kudus, iman, nabi, rasul, ya syafaat, terus apa lagi itu? Hikmat. Itu semua dari Islam itu. Ngapa kalian ini harus dompleng-dompleng itu? Coba kau cari di dalam Islam ya, istilah-istilah yang dipakai dari agama lain gitu. Coba cari. Gak ada, Islam punya bahasa sendiri. Gak ada nyuplek-nyuplek dari bahasa agama lain, gak ada. Kristen enggak. Di mana dia berada, kamuflase, bunglon dia. Karena di dalam Matius 10:16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Harus pandai kamuflase. Ya kan, harus cerdik seperti iblis. Karena ular itu iblis. Tulus seperti merpati. Merpati itu bukan binatang yang tulus ya sebenarnya dia itu. Dia itu binatang yang munafik dia. Seolah-olah jinak. Nggak taunya dia liar. Nah, seperti itulah gambarannya itu. Ayolah Ten, yang pinter lah pendetamu sini. Suruh debat sama saya tanpa buka Bible. Gak jujur, susah kawan. Kalau kita debat sama orang gak jujur itu payah. Ya udah goblok gak jujur, nah, itu payah itu. Kalau goblok masih jujur gitu nggak apa-apa, masih mau melayani kan. Tapi kalau udah goblok gak jujur, wah udah itu penipu kelas kakap. Jadi nggak perlu dilayani orang-orang kayak gitu, males, buang-buang energi. Yang perlu itu jujur aja. Ini tadi dia udah nggak jujur, ditanya Allah itu dari bahasa mana aja nggak mau jawab ya. Dari Alkitab. Asal usulnya kata itu emang bisa bikin kata sendiri gitu? Kan tidak. Nggak ada konten yang di YouTube, saya berhentikan dulu ya.